Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini tadi menyambung dengan Mas Erwin. Kita datang menyambung semua, apaan? ya. Menyambung apa? Menyambung tadi silaturahmi. Masya Allah. Ini ramean sekarang di ruangan podcast ini. Kayaknya agak sempit kan ada saya. Iya tuh satu layar jadi 3. Satu layar nggak kelihatan ya? Satu layar. Mas Sabto ada dua-duanya. Ya. Ya. Iya. Kita mau bicara apa Mas Sabto? Tentang karena kita semuanya sudah memiliki istri saja. Ini gak sih? Gimana sih Ustaz caranya? Ya, tuh Mas Sigit. Pemula itu kayak gitu tuh. Iya. Pemula banget. Gimana caranya memperlakukan istri yang Baik. Saya tuh kemarin gini. yang baik dan benar? Kan ada satu video yang kemarin tuh menceritakan tentang haknya seorang suami. Sesungguhnya suami itu bagaimanapun keadaannya maka dia itu pintu surga atau bisa menjadi pintu neraka bagi istrinya. Iya. Sampai Rasulullah menyampaikan laukanat bihi qarhatun fala hasadha ma adat haqahu syai'an. Sampai kalaupun ada seorang suami seluruh kujur tubuhnya keluar nanah lalu perempuan itu menjilat seluruh nanah itu pun tidak akan bisa memenuhi semua haknya kepada sang suami. Dan Masya Allah video itu bisa memberikan pencerahan termasuk siapapun insya Allah. Nah sekarang tadi sore itu ada tamu yang salah satunya nanya kapan hak-haknya istri disampaikan gitu. Dan kita tentunya kan harus menyampaikan pula apa itu haknya seorang istri supaya kita mampu mengevaluasi. Bicara di sini kan bukan berarti kita semuanya sudah menjadi suami ideal kan. Iya, betul. Karena antum aja baru M kan. Belum sampai L kan. Apalagi XL. Ini bukan ukuran. Makanya saya tadi ngomong di sini itu semoga kita ini pada dasarnya adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan semoga dengan kita ngobrol di sini, ini kok mati? Dengan kita, Fadil ini mati TV-nya nak. Dengan kita ngobrol di sini sembari kita bicara, maka bisa menjadi tawasul kebaikan kita bersama dengan keluarga kita. Amin. Nah sekarang saya nanya dulu nih, apa sih kewajiban seorang laki-laki kepada seorang istri itu apa? Kalau antum apa? Kewajibannya apa aja sih akhi? Masya Allah jawaban antum luar biasa. Kayak gitu pop quiz. Tapi tuh kan loh sekarang Sabtu putihan loh. Iya benar. Dekat lampu Kayak gede banget. Dekat lampu. Enggak karena dia udah seminggu gak makan nasi. Turun berapa kilo Mas? Turun berapa kilo? 3 kilo. Belum 10 Masya kilo. Allah. Anda juga habis diare 3 kilo turun. Jangan penyakit. Apa sih tugasnya seorang istri itu akhi? Suami. Suami itu apa aja? Nafkahi Ustaz. Antum Menjaga nafkahi itu berarti Donald Trump juga nafkahin juga. Kenapa sih kita bicara Donald Trump? Menghibur Donald Trump Ustaz. Oh, gitu. Iya, biar nggak terlalu sedih. menjaga keluarga kita jauh dari api neraka. Masya Allah. Masya Allah. Itu jawaban paling luar biasa. Mas Sigit apa? Until 6 feet under, Masya Allah. Sampai kita Membawanya nanti sampai ke dikuburin. surga. Eh? Membawanya sampai ke surga. Masya Allah. Kalau Mas Erwin apa? Idem Ustaz. Idem. Karena sudah tidak ada jawaban. Ya. Sebenarnya jawaban-jawaban tadi itu benar, tapi saya ingin nyampaikan supaya sekali lagi ya. Rasulullah itu ketika diwafatkan oleh Allah itu tidak di medan perang Badar. Tidak di medan perang Uhud. Mungkin antum banyak bertanya enggak, kenapa sekelas Nabi kok tidak diwafatkan mati syahid? Padahal mati syahid itu puncak tertinggi dari kematian. Allah ingin menjaga Rasulullah. Nah, yang pertama, karena sesungguhnya Allah tidak ingin bahwasanya Nabi dan Rasul yang paling Allah cintai itu mati di medan peperangan oleh orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan itulah jawaban yang kita bisa berikan kepada Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid itu sekujur tubuhnya itu tertancap panah dan pedang, tapi meninggalnya justru di tempat tidur. Karena jawabannya adalah karena Allah ingin menjaga pedangnya Allah supaya tidak tergeletak hina di medan peperangan. Selanjutnya adalah di mana Rasulullah meninggal. Kalau Rasulullah bukan meninggal di tempat jihad, Rasulullah meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Dan itu kan bukan kebetulan, pasti ada irisan-irisan pelajaran yang harus kita dapatkan. Ternyata Rasulullah itu membuktikan apa yang beliau ucapkan sendiri. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Makanya Allah sampai mewafatkan beliau itu tidak di atas pangkuan Abu Bakar, tidak di atas pangkuan Umar bin Khattab, tidak di atas pangkuan Zaid, anak angkat yang beliau cintai, tapi di atas pangkuan Ibunda Aisyah untuk menceritakan kepada kita bahwasanya salah satu pelajaran dari wafatnya Nabi itu adalah bagaimana Nabi itu diwafatkan di atas pangkuan Aisyah supaya Allah memberikan pelajaran kepada setiap laki-laki bahwasanya Nabi itu adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya, sampai beliau pernah menjadikan pahanya untuk menjadi pijakan istrinya ketika menaiki onta. Dan itu menjadi sebuah pelajaran besar. Kadang-kadang kalau sudah bicara tentang haknya istri itu banyak laki-laki yang merasa gengsinya muncul, kan? Kemudian superiornya merasa terganggu ketika bicara tentang masalah hal-hal semacam itu. Padahal sejatinya membicarakan tentang haknya seorang wanita itu tidak mengurangi superior kita. Membicarakan tentang kewajiban kita kepada istri itu tidak mengurangi kegagahan kita sebagai laki-laki. Karena bagaimanapun seorang istri adalah orang yang telah kita halalkan di hadapan Allah. Walaupun haknya kita atas dirinya besar, tapi ada kewajiban besar yang mengiringi atas hak besar yang kita dapatkan dari mereka. Makanya yang pertama, kalau kita konkretkan, sebenarnya yang betul menjaga mereka dari api neraka itulah tugas kita yang pertama. Tapi salah satu di antara hal yang kita harus pahami adalah yang pertama, di dalam kita itu mencintai istri kita itu, kewajiban kita itu adalah memastikan bahwasanya kita ini berdiri di atas ketaatan dan ibadah kita dan akidah kita ketika menikahi istri kita. Makanya kan sunahnya kalau kita baru nikah apa, Ki? Sunah kalau baru nikah apa? Mendoakan. Mencium keningnya. Terus sunahnya apa lagi? Mendoakan. Setelah mendoakan apa? Sholat 2 rakaat. Kenapa kita di dalam baru saja menikahi seorang wanita itu disuruh cium kening istri kita, lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ini doa kalau saya lagi mendapati istri saya dan saya lagi ada masalah-masalah itu, saya selalu berdoa dengan doa ini. Ya Allah, saya minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan kepadanya, dan saya berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita harus paham bahwasanya istri kita itu melihat bagaimana ketergantungan kita kepada Allah ketika kita baru saja menikah. Lalu kenapa ada sholat? Kenapa ada sholat ketika baru saja menikah dengan sholat 2 rakaat? Supaya seorang istri itu tidak melihat seorang suami laki-laki yang baru saja menghalalkan, kecuali pandangannya itu dia dapatkan dari suaminya itu apa? Yang pertama itu di atas sajadah, di atas tempat dia sujud di dalam sholat, supaya menunjukkan kepada seorang istri laki-laki yang baru saja menghalalkan, dia itu telah melaksanakan kewajiban untuk bergantung sama Allah, dan dia akan menuntun istrinya dalam kebaikan-kebaikan ibadah. Makanya tidak ada pandangan yang paling menyejukkan seorang istri dari seorang suami sebelum bulan madu itu apa? Pandangan terindah adalah ketika sholatnya pertama seorang wanita ketika baru saja halal itu apa? Sholatnya bersama sang suami, dan dia melihat memang laki-laki ini adalah imamku dalam sholat dan imam dalam kehidupanku. Masya Allah. Mari kita tutup acara. Kalau belum sholat waktu itu, Siapa ya? enggak berarti. Belum nikah. Tadi ada pertanyaan ini misalnya. Antum sholat nggak? Antum sholat nggak? Sholat. Sholat duhur. Saya sholat asar. Iya, itu yang ya wajar lah. Kita kan baru tahu. Boleh nggak didoainnya sekarang sholat barengnya sekarang gitu? Ya, diulang boleh. lagi. Diulang lagi. Maksudnya diulang lagi saat kita doakan. Ya sholat yang lain, tidak usah sholat itu. Sholat kan bisa sholat tahajud bareng berduaan. Itu yang pertama. Lalu saya tambahi, selain itu pula adalah bagaimana kita berkewajiban untuk memberikan nafkah yang halal. Ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Makanya dulu perempuan-perempuan para ulama terdahulu itu selalu berkata, natahammal alal jaw wala natahammal alal nar. Kami itu lapar itu biasa, kami kepanasan biasa, tapi kalau kami dibawa ke api neraka kami nggak bisa. Dan itu diucapkan oleh setiap wanita-wanita yang saat itu untuk membedakan wanita solehah dan tidak itu dengan ucapan itu setiap pagi. Masya Allah. Jadi sebelum mereka melepas suaminya, mereka selalu berkata itu. Kenapa?
untuk mengidentifikasi bahwasanya wanita solehah pada zaman itu adalah wanita yang selalu mengingatkan harta yang halal kepada suaminya. Ya kan? Makanya sampai kita jumpai Hasan Al-Basri bercerita, Hasan Al-Basri itu pernah berjumpa seorang wanita yang beliau itu seorang pedagang di pasar yang ketika dia temui pertama kali itu pedagang ini tuh banyak dustanya. Sampai Hasan Al-Basri itu menjauh dari pedagang itu. Beberapa tahun kemudian dia ketemu lagi dengan pedagang yang sama tapi sudah berubah. Ketika ditanya, dulu saya menjumpai kamu itu banyak dustanya, kenapa sekarang saya menjumpai kamu dalam kondisi sudah berubah? Luar biasa adabnya, tidak gampang sumpah. Padahal beberapa tahun yang lalu kamu jauh berbeda. Lalu sang pedagang itu berkata, karena dulu beberapa tahun yang lalu saya menikah dengan seorang wanita yang selalu berkata, berapapun yang saya bawa dia tidak pernah merasa qanaah dan cukup. Lalu Allah matikan perempuan ini, lalu saya menikah kembali. Dan saya ketika menikah kembali, saya mendapati seorang istri yang selalu berkata, kami sabar kalau lapar, tapi kami gak sabar kalau kamu bawa api neraka kepada rumah kita. Jadi ternyata dibalik gampangnya orang ngambil yang haram itu ada peran dominan seorang istri. Nah, itu yang kedua. Selain itu ada beberapa hak lagi yang kemudian harus difahami oleh setiap wanita itu. Haknya wanita itu kata Imam Ahmad setidaknya ada banyak poin. Yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika menikahkan putrinya, menikahkan putranya itu ketika sebelum nikah beliau berkata, satu, kalau kamu menikah itu pastikan bahwasanya perempuan yang kamu nikah itu butuh diberikan komitmen cinta dengan tanggung jawab yang kita berikan. Makanya dengan kita bertanggung jawab itu merupakan komitmen cinta. Yang kedua, jangan pelit-pelit untuk mengatakan cinta. Soalnya, jadi kalau sama seorang wanita itu adalah banyak-banyak kita itu mengatakan kata-kata sayang dan cinta kepada istri kita. Itu termasuk salah satu perkara yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kadang-kadang kan kita ini suka sekali meremehkan kata cinta ya. Kata sayang gitu. Malu Ustaz. Kayaknya udah Kayaknya udah tua gitu Ustaz ngomong begitu gitu. Masa sih? umur boleh tua. Tadi antum ngomong muda. Tadi. Setelah Terus maghrib ada saya udah istri tua antum lagi di Ustaz. Cepat juga ya. Makanya kata-kata cinta itu sangat kemudian diperhatikan itu. Makanya sampai Rasulullah itu sensitif betul terhadap kondisi hati Aisyah itu beliau paham. Antum tahu nggak kapan Rasulullah itu mengenali marahnya Aisyah dan kapan mengenali ridhonya Aisyah? Tahu nggak? Kalau tahu saya kasih pizza mesano. Lu kemana sih? Jadi ternyata Rasulullah itu ketika saya baca, ternyata perasaan Nabi itu lembut banget. Padahal beliau itu seorang jenderal perang yang luar biasa. Beliau itu sampai tahu kapan marahnya Ibunda Aisyah dan kapan ridhonya Ibunda Aisyah. Kapan marahnya Ibunda Aisyah? Yaitu ketika Rasulullah itu, saya itu tahu kapan kamu marah, kapan kamu ridho, wahai Aisyah. Kapan itu ya Rasulullah? Kalau kamu berkata demi Robnya Ibrahim, nah itu berarti kamu lagi marah. Kamu enggak menyebutkan namaku. Tapi ketika kamu mengatakan demi Robnya Muhammad yang jiwaku berada di tangannya, kalau kamu sebutkan itu berarti kamu lagi ridho kepadaku dan senang sama aku. Masya Allah ya, di situ kita dapetin kan sampai setingkat Ibunda Aisyah itu kadang-kadang bisa begitu kepada suaminya, padahal suaminya adalah orang yang paling berakhlak dalam kehidupan di dunia. Itulah yang kita jumpai apa yang dikatakan Rasulullah, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, yang ketiga, kata Imam Ahmad adalah wanita itu adalah permaisuri dengan istananya, dan istana seorang wanita itu rumahnya. Makanya kalau antum dan saya dapetin atau kita bisa membelikan rumah atau mengkontrakkan rumah, biarkan istri kita yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Kata Imam Ahmad kepada putranya, kenapa? Karena dia adalah orang yang paling banyak frekuensi hidupnya di dalam rumah daripada dirimu. Kalau laki-laki kan Di luar. di luar. Antum aja dari sini pulangnya kan biasanya malam banget kan. Ya. Malam banget. Ya. Jam 2. Padahal kadang-kadang saya sudah suruh maghrib pun aja. Tapi berantakan Ustaz kalau rumah dikasih sama istri. Lah tuh kan siapa yang jagain Ustaz? Oh, bukan, maksudnya dia suruh menghiasi rumah itu. Menghiasi, Mas. Maaf, Yang jagain tukang. IQ-nya kan begitu.
Biarkan kemudian dia menghiasi rumahnya. Makanya ada satu rumah yang pernah saya datang itu warna dominan rumah itu tuh pink. Saya tanya sama bapaknya, bapak itu sukanya apa sih? Biru. Oh ya, saya tahu nih. Berarti ngamalin sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal ketika menikahkan putranya. Kemudian yang keempat, yaitu adalah wanita itu menyukai apa yang disukai oleh seorang laki-laki kepadanya. Kita senangnya apa? Wanita lembut, berarti kita harus lembut. Wangi, ya berarti kita harus wangi. Terus jangan berminyak. Jangan berminyak. Itu biasanya yang susah ya kan? Moga-moga ini bisa ngingetin saya juga, mengingatkan semuanya. Kadang-kadang kita nuntut wanita begini, tapi ternyata terkadang kita lupa bahwasanya itulah yang disukai oleh seorang wanita juga dari suaminya. Dan itu haknya seorang wanita. Lalu berikutnya yang kelima, kemudian kata Imam Ahmad, wanita itu tidak suka laki-laki yang terlalu tegas. Tapi suka memanfaatkan laki-laki yang terlalu lemah. Masya Allah ya. Kalau dia mendapati laki-laki terlalu lemah, dia akan mendominasi dan lalu mengambil kendali pada rumah tangga itu. Makanya kata Imam Ahmad, ya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Nah itu yang susah. Yang paling gampang itu kan ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Terlalu lembut banget atau terlalu tegas banget. Begini, selesai. Ekstrim funny. Itu ekstrim. Gampang. Ekstrim. Ekstrim coklat. lagi serius. Walkout nih. Saya matikan. Maka kemudian akhirnya ini di antara perkataan Imam Ahmad yang paling susah saya dalami itu perkataan ini sebenarnya. Kalau yang lain masih gampang lah, membiarkan istri ngatur, segampang insya Allah. Mengatakan kalimat cinta, ngingetin poin sayang, cinta gitu kan. Kemudian menunjukkan komitmen cinta dengan bertanggung jawab, gampang. Tapi ketika Imam Ahmad mengatakan, kamu jangan terlalu keras, karena kemudian dia nggak suka. Tapi jangan terlalu lembut, jangan terlalu lunak. Dia nanti akan menguasai. Dan ketika perempuan sudah menguasai, fitrahnya itu rusak keluarga kalau sudah dikuasai perempuan. Minimal hilang keberkahannya. Itu yang paling susah. Makanya paling sulit itu di tengah-tengah. Antum lagi bayangin apa? ketika seorang istri mendominasi rumah tangga tadi. Ya kan susah kan akhirnya. Karena tidak ada bagiannya. Kalau sholat kan jelas bagiannya. Kalau sholat itu kan bagiannya jelas itu. Bagiannya itu sholat maghrib 3, isya 4, ya kan? Subuh 2. Kalau bagian jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut, susah. Itu gimana tipsnya Ustaz? Mananya? Makanya ini kan susah, makanya kita belajar. Sembari kita minta pertolongan sama Allah kan. Kadang-kadang kita harus lunak, kadang-kadang kemudian kita harus tegas gitu ya. Dan itu kemudian merupakan bagian yang disampaikan oleh Imam Ahmad, dan saya akui jujur susah untuk memahami kalimat ini, walaupun secara normatif kalimat ini tidak masalah. Imam Ahmad ada penjelasan lebih detail nggak Ustaz? Saya belum menemukan. Tapi ternyata memang begitu. Jadi itu yang dikatakan oleh beliau. Jadi itu termasuk yang susah. Jadi kapan harus lembut, kapan harus tegas, tentunya dengan kita minta petunjuk sama Allah kan. Kita minta petunjuk sama Allah. Karena perempuan itu kan wanita itu kan makhluk yang susah ditebak Ustaz. Kamu mau ini enggak? Perasaan ya. Kamu mau ini enggak? Iya. Itu aja deh. Karena wanita itu perempuan. Terserah tuh. Enggak ada benda tumpul. Makanya kemudian di situ akhirnya kita memahami. Terus kemudian yang berikutnya kata Imam Ahmad, perempuan itu merupakan makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sampai Ibunda Aisyah aja bisa kadang-kadang sebel sama Rasulullah kan tadi kan. Makanya kemudian kata Rasulullah, fa inal mar'ata khuliqat min dilain fa inna a'waja syai'in alahu. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dari yang paling bengkok itu, yang paling atas, disitulah kemudian dia itu diciptakan. Jadi tulang rusuk kan sudah bengkok begini. Dari yang paling bengkok mana? Bagian atas. Yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Dari bagian atas itulah dia itu diciptakan. Kalau kamu keras, patah. Kalau kamu biarin, bengkok terus. Bengkok banget. Dan itu kemudian akhirnya sampai kita dapetin. Nah ini lebih mudah penjelasannya. Makanya sampai para ulama itu berkata, sabarmu kepada wanita 2 kali sabarmu kepada orang di sekelilingmu. Jadi harus 2 kali lipat. Iya. Karena tuh pernah cerita ya.
sabarnya 2 kali lipat. Iya. Kalau sama satu istri kan 1 kali lipat. Iya. Berarti 2 kali lipat berarti harus Enggak, bukan gitu konsepnya. Bukan nih. bukan gitu. Antum habis ini minum seri profit. Iya. Minum dulu Mas. Iya. Masya Allah. Ini Jadi kemudian di situ akhirnya kita dapetin, karena perempuan itu memang kemarin saya sampaikan ke Bibu di kajian sama Bibu. Musuhnya perempuan itu perasaannya, kebodohannya, baru yang ketiga setan. Perasaannya itu kuat banget, dan perasaan itulah yang banyak memasukkan perempuan itu ke neraka ketika mereka melupakan kebaikan sang suami. Kebodohannya apa Ustaz maksudnya? Karena Perasaan, Rasulullah kan kebodohan sama mengatakan setan. naqasat akluha wa diniha. Nabi kan mengatakan perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya, kurang akalnya karena dominan perasaannya. Makanya logikanya berkurang kan? Betul kata Rasulullah kan? Naqasat diniha, berkurang agamanya. Artinya apa? Bukankah sholatnya laki-laki dan perempuan banyak laki-laki? Iya. Karena perempuan ada haid. Haid. Iya. iya. Ibadahnya Itu perkataan Rasulullah. Makanya ketika Nabi mensifati naqasat aklaha wa diniha, berkurang akalnya dan berkurang agamanya. Itulah yang menjadikan akhirnya kata Imam Ahmad, nah nanti kalau kamu nikah sama perempuan, maka sesungguhnya dia itu makhluk yang bengkok. Tapi karena bengkok itulah di situ ada keindahan. Makanya korden itu kalau lurus estetikanya nggak ada. Iya. Do you know estetika? Iya. estetik. Klinik ya, klinik. Tapi kalau Gak ada iklan di sini. tapi kalau kemudian korden itu ada lekukannya, menambah keindahan kan? Masya Allah. Dan mempelajari ini gampang, mempraktekkannya itu yang sulit. Kadang-kadang kita lupa kalau istri yang kita nikahin itu bengkok. Iya. Kita kan pengennya logis lah, gini logis lah, gini kan kemana udah belajar gini kan begitu. Padahal saat itu kita lupa. Oh iya, dia berada pada bengkoknya. Walaupun bengkok itu tidak boleh dibiarkan, harus tetap diatur pelan-pelan diurut gitu supaya lurus. Banyak banget ngangguknya. Makanya usaha hordeng. Biar tahu estetik ya. Tapi kan nggak boleh dilurusin Ustaz, katanya nanti patah. Bukan nggak boleh Dilurusin. dilurusin. Jangan terlalu keras Tapi tetap aja dia akan bengkok iya, aja makanya kan, pokoknya sabarnya itu 2 kali akhi. Kadang-kadang maunya kan begini. Gimana begini, Ustaz begini. kalau misalkan ketika menahan sabarnya gimana Ustaz? Sedangkan ketika ada benturan Kita ini gitu, kan kadang-kadang Gimana tuh caranya? laki-laki itu kan pengennya everything is okay gitu loh. under control Ustaz. Under control. Nah itulah kelemahannya laki-laki kan gitu, saling memaklumi lah. Kadang-kadang kita muncul kayak gituan. Tapi setidaknya kalau saya itu sering berkata, kalaupun kita bertengkar dalam hal yang sifatnya kecil itu lebih baik daripada bertengkar yang sifatnya itu dalam perkara-perkara besar, masalah zina, naudzubillah min dzalik, masalah uang yang haram. Kalau masalah kadang-kadang lakinya kurang disiplin, perempuannya kurang begini. Kalaupun akhirnya bertengkar, setidaknya disyukuri pertengkarannya itu hal yang bukan bermakna dosa besar. Di situ akhirnya kita akan mencoba untuk Maklum ya. memakluminya. Masya Allah. Antum kelihatannya paling penasaran banget. Harus ada private session. Nggak boleh live ya. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau, yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya perempuan itu merupakan makhluk yang paling cepat lupa kebaikan suami. Makanya kan akhirnya kok gini ya, kelihatannya kita sudah Kita udah banyak empot-empotan, empot-empotan. lupa dia. Itu terjadi pada zaman Imam Ahmad, yang notabene awal abad pertama Hijriyah. Sekarang abad ke-15 Hijriyah, yang tentunya kualitas perempuan hari ini jauh dengan wanita yang dulu. Itu pun Imam Ahmad sudah menyampaikan. Imam Ahmad itu sudah berkata bahwasanya kemudian sesungguhnya itu merupakan bagian dari ya fitrahnya perempuan. Nah, di sini ada yang mengatakan wanita lebih banyak mengalah loh. Dari tadi kita bicara hanya wanita. Iya justru. Ustaz Umar Minta juga sabar banget ngadepin murid-muridnya tuh. Murid yang mana? Ada Ustaz. Ustaz, itu kan dari kacamata Imam Ahmad Kalau penyakitnya. Yes, Kalau belum pakai selesai, kacamata. belum selesai. Oh, Terus belum. wanita itu harus dikasih harus Itu men loh dia sampai kayak gitu. Jangan privat. Nyari ilmu mumpung. Iya. Ini baru ini nih didengerin kajian begini. Gak apa-apa. Harus seneng Iya. kita bersyukur. Enak ya di istri antum nggak ada yang di sini. Mudah-mudahan nggak ada Ustaz.
enak dicela di akun yang isinya ratusan ribu. Terus yang mana tadi? Terus kemudian kata Imam Ahmad, seseorang wanita itu dia itu lemah, makanya sampai diliburkan oleh Allah dalam 1 bulan itu 1 pekan untuk tidak sholat, tidak puasa. Karena Allah tahu kelemahannya seorang wanita, makanya kita harus ngasih me time. Kadang-kadang udah mau masak bu, gitu, pesan makan di luar aja. Dipijitin Ustaz ya. Iya, dipijitin. Berarti kita harus belajar ya. Cara mijit yang benar Ustaz ya. Ya, maka itu termasuk salah satu di antara hal yang ini yang saya sampaikan supaya hal semacam ini juga seimbang dari apa yang kemarin saya sampaikan tentang haknya seorang suami. Karena ilmu itu pada dasarnya tidak pernah berpihak, kecuali berpihak pada kebaikan dan manfaat pada kehidupan manusia. Jadi salah besar kalau kemudian sudah bicara agama itu seakan-akan wah, agama ini terlalu berpihak kepada laki-laki tetapi tidak berpihak kepada perempuan. Padahal pada dasarnya itu semuanya itu berpihak kepada kebaikan dan kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawabnya. Cara inilah yang menjadikan saya pengen nyampaikan, karena tadi juga barusan tadi sore ada ikhwan yang juga menyampaikan katanya para istri pengen disampaikan haknya seorang istri. Nah, ini tentunya saya sampaikan haknya seorang istri supaya kita memahami tentang hal-hal yang simpel, sederhana gitu. Kalau kita dapetin sabarnya sama istri 2 kali, kemudian ini, dan tentunya kita ini kan masih berjibaku dan naik turun ketika memahami semua hal-hal semacam ini. Tapi sejatinya ini ilmu itu bisa membuat kita berpegang dalam perkara-perkara tersebut, insya Allah. Ya, sudah adzan ya? Sudah Ustaz, insyaallah. Barakallahu fikum, mungkin semoga ini bermanfaat. Apalagi Mas Sabto? Nah, masih buka pendaftaran, kita harus ingetin juga pendaftaran From the Earth to the Ash masih buka di bit.ly/FTETTA. Nah, itu juga Ngebahas tentang apa Mas? Ngebahas tentang sholat, insyaallah. Tafsir bacaan salat. Ya. Dari hulu hilir ya Mas. Ya, kita akan membahas tentang masalah sholat. Tidak bisa disampaikan videonya ya? Next live. Dan itu 17 kali pertemuan insyaallah. Jadi Di plus 2 kan Mas? Ya, plus 2. Jadi 19 ya total ya. Insyaallah. Ya. Ya, itu aja dari Ya, saya. moga-moga ini sebenarnya adalah cara kita untuk menampar diri kita masing-masing, supaya ini juga kita kan juga tidak pernah bosan untuk mempelajari semua kekurangan kita supaya yang terbaik kita memberikan kepada. Pasti kita itu harus memahami hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW itu sampai diwafatkan di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Pasti ada satu hal yang hikmah dan pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada telepon Agung Kori. Barakallahu fik ya. Saya kira cukup, sudah berkumandang adzan, kita siap-siap untuk sholat isya. Silakan Mas Sabto. Ya, udah kita cukupkan dan mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.